Oke. Ya, balik lagi ya tadi. Jadi, mana sih? Bentar, tampilkan dulu. Ingat tuh siapa? Oke. Ya, jadi terkait penilaian akhir sekolah ya. Ini kan kita lagi bicara tentang penilaian akhir sekolah. Kan kalian tuh mau lulus kan ya? Pada mau lulus kan? Mau Pak? Ya, Mau, Pak. mau kan? Ya pasti mau kan? Nah, baru baru tadi pagi itu ada edaran yang Bapak terima. Sebenarnya Bapak udah tahu sih pasti bakal kayak gini gitu ya. Di edaran yang terima tuh disebutkan bahwa ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Ya, terus tadi dengan ditiadakannya UN, nanti tuh bakal ada penilaian lain. Sebenarnya ini dari tahun kemarin juga udah diadakan nih. Waktu tahun kemarin juga nggak ada UN, adanya penilaian lain kayak portofolio, penugasan, dan waktu itu sih masih ada ujian sekolah gitu kan ya. Kalau sekarang karena lagi kayak gini, mungkin ujian sekolahnya bentuknya itu tes secara luring atau daring, atau itu ya, jadi tes secara daring. Nggak tahu itu gimana sekolah. Yang terpenting, yang Bapak garis bawahi itu adalah poin A sama B itu pasti bakal ada. Kayaknya itu. Nggak mungkin nggak ada kalau yang itu. Makanya Bapak mikir, Betul. ini harus diantisipasi dari sekarang. Sebenarnya gini, ini belum ada apa? Belum ada rapat lagi di sekolah. Cuman Bapak nggak mau hal ini jadi mendadak gitu. Karena kalau mendadak kasihan ke kalian, nanti bukan dari Bapak aja, tapi dari yang lain juga bakal ada gitu kan. Nanti kalian bakal ripuh dan stres sendiri gitu kan. Jadi Bapak pengennya dari sekarang mumpung belum rame gitu kan ya, belum ada yang mempersiapkan, belum ada yang menugaskan dan lain-lain. Jadi Bapak mending curi start duluan biar kalian aman gitu kan. Udah ada dicicil lah seenggaknya kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Terus, nah, oke. Untuk portofolio ya, kalau untuk penugasan sih nanti bisa Bapak sampaikan nanti aja ya. Itu sih sebenarnya kalau penugasan Bapak nggak bakal ngeberatin. Sekarang portofolio dulu aja ya. Nah, Bapak mau ngadain portofolio, kan kalau tahun kemarin portofolionya itu bikin video vlog kayak gitu ya. Teman kan kalau sekarang itu nggak apa nggak bisa keluar ya. Mungkin untuk keluar itu agak sulit kalian, kasihan nantinya harus pergi-pergi dan lagi kayak gini gitu kan. Jadi Ya Bapak Pak. mikir, ya udahlah janganlah vlog lagi. Jadi Bapak pikir lagi kali ya dari beberapa minggu yang lalu itu, yang enak, yang pas, yang bisa dikerjainnya di rumah. Kalaupun emang berkelompok, itu bisa bertukar pikirannya hanya melalui grup WA juga bisa kayak gitu dan dikerjakan di rumah masing-masing kayak gitu bisa lah kayak gitu. Nah, jadi Bapak itu ingat ketika sejarah peminatan ya, kalau kelas 10 kalian tuh dulu sama siapa? Sama Bu EM Sama atau UU Pak. Pak WM, UU? Pak. Nah, WM. ada yang Bu EM, ada yang Pak UU ya, itu sejarah peminatannya. Nah, di kelas 10 itu ada materi itu namanya penelitian sejarah. Nah, dari sana, beranjak dari sana, WM. nah, Bu EM, bolehlah siapapun ya, Bu EM atau Pak UU, intinya di kelas 10 ada materi em, tadi penelitian sejarah. Terus Bapak juga mikir, kalian tuh kan anak-anaknya nih ya, sekarang sih jarang literasi itu ya, budaya literasi itu kurang dari kalian. Dan juga alasan yang ketiga adalah kurang ini juga nih persiapan buat kalian nanti menghadapi dunia kuliah. Karena kalau kuliah nanti harus ada soft skill dalam membuat karya tulis ilmiah. Makanya untuk tugas portofolio ini ya, persiapan menghadapi dunia kuliah yang membutuhkan soft skill dalam buat karya tulis ilmiah. Jadi, untuk portofolio kalian di tahun ini, Bapak pengen kalian tuh bikin sebuah karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah bentuknya ya, bebas. Diketik tangan Pak. Ya, Diketik apa tulis tangan? diketik lah. Nah, ini baca dulu ya. Nanti Bapak kasih ketentuannya nih. Yang pertama tadi ya, membuat karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah sesuai dengan tema yang telah disediakan. Nanti Bapak tunjukin tema-temanya. Jadi nanti setiap kelas itu beda-beda temanya.
Nah, terus artikel ilmiahnya itu dikerjakan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimal tuh ya 3 lah. Kalau bisa sih 3 orang tiap kelompok. Karena Kelompok gitu Pak. ya kelompok. Nah, karena kalau misalnya individu, Bapak yakin kalian pasti bakal ada yang kerjanya ada yang enggak gitu. Walaupun maksudnya tuh apa ya? Usahanya itu bakal agak kurang kalau misalnya nanti kalian berkelompok mungkin minimal ada yang bisa ngebantu gitu kan. Nggak blank banget gitu kan. Jadi biar efektif dan nggak terlalu banyak juga kan nanti hasilnya. Kayak gitu karena si hasil dari pengumpulan artikel ilmiah yang kalian kerjakan nanti Bapak akan satukan, Bapak akan kolektifkan, nanti akan dijadikan satu buku. Buku yang ya buku lah gitu kan ya. Dijadikan satu buku nanti Bapak akan cetak di penerbit. Ya minimal satu dulu lah, satu atau dua buku Bapak cetak gitu kan ya. Nanti bisa dipegang oleh Bapak satu, dikesekolahkan satu, kayak gitu bukunya. Hasil tulisan kalian semua gitu kan ya. Kayak gitu. Nah, terus juga artikel ilmiahnya ini dikerjakan secara bertahap per minggu. Setiap seminggu. Jadi maksudnya itu kayak seminggu ada store. Misalnya Bapak nih tentu ini ada jadwalnya. Minggu ini harus store apanya gitu. Nanti Bapak periksa, koreksi nih apa yang kurang. Nanti Bapak kalian revisi dan kerjakan lagi bagian yang harus dikerjakan lagi sesuai dengan jadwal kayak gitu. Jadi nggak langsung satu minggu plek jadi satu gitu. Ini ya untuk jadwal kegiatannya, jadwal kalian membentukannya. Jadi dimulai dari hari Kamis, hari ini, sampai nanti seminggu ke depan, tugas pertama kalian nanti itu milih tema. Nanti Bapak akan bagiin temanya, pencarian sumber. Jadi, oh ya, untuk artikel ilmiah ini ya, dimohon itu Bisa enggak. Oke, yang pertama, yang di minggu pertama itu pemilihan tema, pencarian sumber. Nah, kenapa harus ada sumber? Karena ini kan artikel ilmiah ya, nggak boleh satu yang dilarang itu satu, dilarang copy paste dari internet langsung, nggak boleh banget. Nanti Bapak akan cek kayak gitu ya. Dan usahakan itu bahasa sendiri ya. Jadi jangan langsung kayak nih dari buku kayak gini, copy, bread, udah jadi lah itu. Nah, nggak boleh itu. Kebanyakan biasanya kalau Bapak lihat tugas-tugas kalian, itu kebanyakan copy paste langsung ya, tanpa edit sedikit pun kayak gitu. Makanya perlu tegaskan di sini, ini harus dikerjakan sendiri dengan bahasa sendiri. Ya, untuk minggu pertama yang harus dikerjakan hanya latar belakang saja, latar belakang kenapa eh, milih, kenapa tema itu menarik gitu. Jadi kayak pengantar sebelum menuju ke isi materi. Itu latar belakang. Itu pengerjaannya seminggu kayak gitu. Latar belakang itu bisa satu lembar juga jadi kayak gitu. Itu buat yang minggu pertama. Minggu kedua, nanti Bapak kan kalian kumpulkan nih. Nanti sistem pengumpulannya itu pakai Google Classroom. Yang mengumpulkannya hanya salah satu perwakilan saja. Tapi tiap minggu itu beda-beda ya, ganti-ganti. Misalnya minggu ini si A yang ngumpulin, minggu depan si B yang ngumpulinnya. Tapi sama satu orang aja di tiap minggu. Nanti Bapak periksa, Bapak koreksi, apa yang kira-kira menurut Bapak kurang, itu nanti Bapak tulis, Bapak kembaliin lagi ke kalian. Kayak gitu, supaya untuk dibenerin yang salah-salahnya. Karena kan nanti ini kan dibikin buku nih, masa nanti hal-hal yang salahnya dicetak kan nggak enak kan? Kayak gitu. Ya, di minggu kedua itu mengerjakan isi materinya. Ya, jadi kan udah bikin latar belakang nih udah beres. Isi materinya apa? Silahkan bikin. Bisa cuman satu lembar kek, bisa atau 1,5 lembar atau 2 lembar pun boleh. Itu dikerjakan selama 2 minggu. Jadi tapi tetap setiap seminggu sekali itu harus store ke Bapak. Nanti Bapak akan pasang di Google Classroom untuk storannya. Setiap minggu Bapak akan koreksi. Nanti kalau ada yang salah itu Bapak akan balikin lagi kalian untuk revisi. Kayak gitu itu 2 minggu. Di minggu kedua dan ketiga itu tentang isi materi. Dan minggu terakhir itu tentang kesimpulan saja, kesimpulan dari materi yang kalian bahas. Misalnya, udah jadi nih, latar belakangnya udah jadi, isinya udah jadi, nanti tinggal tentang kesimpulannya itu kalian bikin juga yang menyimpulkan tentang isi artikel kalian, lalu nanti
di submit lagi kayak gitu. Itu jadi planning selama 1 bulan tuh kayak gitu ya. Tiap minggunya ada. Nanti mungkin untuk tiap minggu ketika kalian mengerjakan ini, Bapak akan minimkan penugasan kayak gitu ya. Akan fokuskan ke sini. Mungkin nanti akan diselingnya oleh hal-hal lain lah kayak gitu untuk pembelajaran. Tuh, lalu lanjut. Nah, yang ini nih, langkah-langkah dan ketentuan penulisan. Yang pertama, setiap kelompok itu memilih tema yang telah disediakan oleh Bapak. Nanti Bapak akan tunjukkan ya tema-temanya. Nanti untuk temanya juga nanti kita akan undilah ya. Karena Bapak udah bikin 6 tema besar dan 66 tema kecil. Jadi kalian nggak usah lagi mikirin harus bikin apa, cuman yang mikirinnya kalau udah dapat tema itu tinggal apa nih yang akan ditulis detailnya kayak gitu. Jadi udah lebih spesifiknya lagi, jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi, Bapak udah nentuin kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kelompok membuat tulisan dengan mencari sumber berupa buku. Jadi ingat ya, bisa sumber tulisan kalian tuh, referensi kalian menulis itu dari buku, bisa buku sejarah, buku paket, ataupun LKS. Karena tema-tema ini berkaitan dengan materi yang ada di sejarah peminatan dan sejarah wajib dari kelas 10 sampai kelas 12 kayak gitu ya. Terus referensi lainnya bisa dari PDF. Untuk PDF ini kalian bisa cari di internet. Misal nih ada materi temanya itu Perang Dunia Pertama. Tinggal kalian cari di internet itu Perang Dunia 1.pdf. Nanti bakal muncul PDF yang asli. PDF di Google-nya. Kayak gitu. Jangan kalian cari Perang Dunia Pertama aja gitu kan. Nanti keluarnya itu adalah blog atau web yang memang belum tentu valid. Kalau PDF sih insya Allah bisa valid lah, karena biasanya itu hasil karya tulis dari orang kayak gitu. Terus yang ketiga, itu artikel. Oke, artikel yang Bapak nggak bolehin dari internet itu adalah artikel dari yang judulnya itu misalnya www.blablabla.blogspot itu enggak, atau Brandly nggak boleh. Kecuali kalian artikelnya itu dari historia.com itu boleh, narasisejarah.com boleh kayak gitu. Jadi jangan yang dari blogspot gitu kan ya. Tuh. Terus yang ketiga, tulisan bersifat asli, tidak copy paste dari internet atau blogspot. Jadi nggak boleh banget copy paste. Bapak akan baca dan kelihatan kalau hasil copy paste dan hasil tulisan sendiri. Ya. Karena Bapak tahu kapasitas kalian ketika menulis kayak gitu. Lalu yang keempat itu tulisan diketik menggunakan Microsoft Word ya di komputer. Font hurufnya itu Times New Roman, itu jenis hurufnya ya. Bisa kalian lihat nanti di atas itu ada kolom kotak bacaan Times New Roman itu harusnya. Ukuran hurufnya itu 12, ratanya kanan kiri. Jadi enggak, kan biasanya kalian tuh kayak garis tapi di sini enggak rata gitu. Kayak bentuk ini nih enggak rata. Harusnya rata, kanan rata, kiri rata. Itu ada nanti. Bisa kalian lihat aja. Terus ukuran kertasnya itu A4. Marginnya 3333, samping kanan kiri atas bawahnya 3 semua aja. Untuk judul nanti silakan kalian bikin sendiri. Jadi nanti misalnya nih Bapak kasih kalian kelas IPS 1 misalnya, dikasih temanya sejarah sejarah dunia. Nanti kan ada pilihan-pilihan lagi. Kalian dapatnya Perang Dunia Pertama. Ya, tadi ya untuk judul tadi misalnya tadi ya udahlah tema ya. Kayak temanya itu Perang Dunia Pertama, misalnya judulnya itu kalian bikin judulnya Jerman versus Amerika misalnya, atau Jerman versus Prancis. Udah judulnya kayak gitu, boleh. Jadi intinya mah judulnya terserah kalian bikinnya kayak gimana, seenak mungkin ya dibacanya. Lalu yang keberapa nih? Yang kelima kayaknya. Di akhir dicantumkan daftar sumber rujukan yang kalian gunakan. Jadi kayak daftar pustaka kayak gitu. Misalnya kalian ngetik nih asalnya dari buku, misalnya dari buku paket. Nah, tulis di paling bawahnya itu daftar pustaka bukunya
siapa penulis bukunya, tahun terbitnya kapan, judul bukunya apa, kota dan penerbit bukunya siapa, kayak gitu. Untuk artikel dari internet, tulis aja nama penulisnya, link artikelnya atau link internetnya apa, misalnya www.historia.com kayak gitu. Terus kapan kalian aksesnya, misalnya tanggal 5 Februari kayak gitu. Itu ya. Untuk tulisan isinya itu ada latar belakang, isi, penutup dan kesimpulan. Tulisan itu ditulis minimal 3 halaman, maksimal 5 halaman. Jangan banyak-banyak. Jangan sampai berlembar-lembar. Udah cukup 3 halaman saja minimal, maksimalnya 5 halaman. Karena Bapak yakin kalau nulis dengan bahasa sendiri 3 halaman itu aja sulit. Yakin Bapak mah. Kecuali copy paste mah enak, gampang, bakal banyak. Tapi kalau bahasa sendiri akan agak sulit. Karena bingung ngarang katanya apa kayak gitu. Terus nanti di bawah judul tulis ya nama kalian beserta kelasnya. Nah, untuk jadwal tadi ya udah Bapak tunjukkan. Oke, tujuan akhir dari tugas ini adalah akan dibuatkannya buku dari kumpulan materi yang kalian buat di tiap kelompok. Jadi kan nanti satu kelas patok misalnya orangnya 30 atau 33, ada 11 kelompok gitu kan ya, ada 11 kelompok. Nanti kalau 11 kelompok tiap kelas ada 66 artikel, cukup itu kalau dijadikan satu buku kayak gitu. Nanti bukunya sebenarnya nanti Bapak mungkin untuk nyetak buku juga modal Bapak sendiri ya. Nanti Bapak sendiri yang akan cetak kayak gitu buat pegangan Bapak ya. Insya Allah nggak mahal, mungkin Bapak nyetaknya juga. Udah lihat-lihat percetakan yang bisa satuan dan murah kayak gitu di mana. Emang ada dari Jogja. Nanti Bapak bakal satu buat Bapak sendiri nyetak dan satu itu buat ke sekolah. Ke sekolah mungkin buat diserahkan ke kurikulum atau nanti mungkin sama kurikulum bakal disimpan di perpustakaan buat kalian barangkali kalian pengen baca lagi hasil tulisan kalian, silahkan kalian baca kayak gitu. Kalau kalian pengen ikut kalau kalian pengen ikut ngeprint silahkan kayak gitu. Ingin ikut cetak boleh. Nanti tinggal nanti Bapak cari tahu berapa harganya, nanti kita tinggal share aja berapa kalian mau itu bayarnya kayak gitu. Karena ini pada akhirnya Bapak akan modal sendiri gitu untuk nyetaknya kayak gitu. Terus kalau mau gratisnya ya berarti nanti mungkin Bapak akan share PDF-nya, itu pasti bakal Bapak share PDF hasil dari buku ini kayak gitu. Sudah deh. Ini mungkin ada quotes, kita akan bisa karena terbiasa, jangan takut untuk mencoba, dan terakhir bisa terbisa, kudu bisa. Nah, tadi kalau di tema yang tadi yang di tema yang Irfan kalau nggak salah yang IPS 2 yang tentang Belanda, Irfan ya, IPS 2 ya. Iya Pak. Nah, di yang IPS 2 kalau nggak salah ada itu juga tentang organisasi-organisasi di era pergerakan. Cuman Bapak nggak masukin PI karena udah Bapak jadiin contoh, takutnya nanti si organisasi ini yang Bapak jadiin contoh malah di remake lagi sama kalian kayak gitu ya. Kayak contoh Bapak nih, di sini tulis di awalnya itu latar belakangnya kayak gini. Tentang ini ada kutipan, kata-kata misalnya. Terus tentang pemuda itu apa sih, kayak gitu. Nah, Bapak ngambil judulnya Nasionalisme ala Perhimpunan Indonesia. Tetap ngebahasnya tentang Perhimpunan Indonesia, tapi dari segi aspek nasionalismenya gitu, bukan dari hal lainnya. Tapi tetap ini berbau sejarah, kayak gitu. Sejarah PI, tapi tentang aspek nasionalismenya. Kayak kalian misalnya nih mau ambil lagi bebas atau mau langsung secara utuh misalnya tentang perlawanan Bandung Lautan Api misalnya, mau langsung Bandung Lautan Apinya boleh, atau kalian mau ngambil sisi yang lainnya aja jadi lebih spesifik boleh, bebas ya. Untuk judul Bapak bebaskan, yang penting masih berkaitan dengan si tema yang kalian pegang gitu kan ya. Contoh nih di awal-awal Bapak nanti bikin ini di paragraf 1 yang kedua ini tuh ngebahas tentang latar belakang sih. Jadi kayak intro sebelum masuk ke inti kayak gitu. Tentang pemuda tuh kayak gimana, bahwa pemuda itu punya sejarahnya kayak gitu. Dan ada apa aja organisasi pemuda, mulai masuk ke
PI-nya, ini isi materinya di paragraf ketiga. Gitu. PI itu kayak gimana, isinya apa aja, kayak gitu. Kalau nanti sih, kalian nggak usah pakai gambar ya, nggak apa-apa. Kalau ini mau pakai gambar karena waktu itu diminta sama artikelnya harus pakai gambar, tapi nggak boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Isinya apa, lalu nanti disimpulkan di bawah. Ini Bapak bikinnya agak banyak, 4 halaman. Nah, kayak gini juga apa nih? Ini tulis ini apa? Bagian dari kesimpulannya tentang pembandingan antar Sumpah Pemuda dengan Manifesto Politik 25 dan penulis menyimpulkan perjuangan itu kayak gimana. Kayak gitu. Nah, untuk daftar pustakanya yang kata Bapak tadi daftar rujukannya ini Bapak dapat dari buku 1, 2, 3 kayak gitu. Kamu buat cuma 3 kayak gini doang. Kalau misalnya kalian nanti bentuknya artikel online, misalnya nama siapa, nama artikelnya, terus di sini alamat linknya, sini diakses pada misalnya 8 Februari 2021. Udah kayak gitu. Itu kalau misalnya pakai artikel. Kalau buku kayak gini.